Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Saat ini adalah di mana kita semua sudah memperingati daripada Yesus bangkit dari mati. Saudara, itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita semua anak Tuhan. Dan kita percaya kebangkitan Kristus akan mengubah setiap pribadi. Kita boleh melihat bagaimana sukacita surgawi akan turun, akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Salam sejahtera dari kami, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Karena Yesus yang bangkit itu akan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan akan hari depan. Bahwa saudara dan saya tidak pernah berjalan sendiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore yang luar biasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah merayakan kebangkitan-Mu. Karena itu adalah sesuatu yang luar biasa daripada kehidupan kami anak-anak Tuhan. Ada satu pengharapan, ada satu penghiburan, ada satu kekuatan yang baru bahwa umat-Mu tidak berjalan sendiri. Karena firman-Mu yang mengatakan, sekali-kali Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus tetap berjalan bersama umat-Mu. Janji-Mu pasti digenapi karena Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang luar biasa. Berkati setiap kami dimanapun anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, dan kami beroleh sukacita yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, hari-hari yang sudah kita lalui selama ini kita boleh melihat anugerah Tuhan tetap menyertai. Apapun kami tidak akan putus pengharapan, apapun kami tetap mau mendengar semua yang terbaik daripada-Mu karena Engkau sudah memberikan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk selalu melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan umat-Nya. Oleh karena itu judul pada malam hari ini, saudara, tema khotbah pada malam hari ini adalah God never quits. Allah tidak pernah berhenti. Saudara, kalau pernyataan Allah tidak pernah berhenti disampaikan kepada anak-anak Tuhan, mungkin ada yang tidak mengerti. Dan mereka akan bertanya, apa artinya itu? Artinya saudara, bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah tidak pernah berhenti untuk senantiasa menyertai, mendampingi dimanapun kita mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan. Sekalipun dia sudah pernah mati di kayu salib, tetapi Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan itu membawa kuasa yang besar di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan kami semuanya. Ada satu pengharapan, ada satu penghiburan. Saudara dan saya tidak pernah berjalan sendiri. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita menyerah. Apapun semuanya di sekitar kita, kita mau lebih fokus kepada janji-janji Tuhan. Dia yang memegang kedaulatan penuh di atas muka bumi ini. Dia yang berkuasa penuh atas hidupmu dan hidup setiap umatnya. Oleh karena itu saudara, kalau Yesus tidak pernah menyerah dan dia taat sampai mati di kayu salib, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tidak mau menyerah. Ada satu kekuatan karena saudara dan saya tidak berjalan sendiri, tetapi dia selalu menyertai. Saudara, pada tahun 1952 ada seorang wanita bernama Florence Chadwick. Dia mengikuti satu pertandingan di dalam berenang saudara. Yaitu melintasi pantai California ke Pulau Catalina. Dan itu sejauh 42 km dia harus berenang. Dan harus diselesaikan di dalam waktu sekuat tenaganya, siapa yang tercepat dan itu yang menang. Saudara, tiba-tiba setelah dia berenang selama 15 jam, terjadi kabut yang tebal. Dan dengan kabut yang tebal itu, membuat dia tidak bisa melihat apa-apa lagi dan dia langsung berhenti. Dan pada waktu pertandingan yang dia alami itu dia gagal, saudara. Tetapi setelah dia berada di pinggir,
dia begitu sadar dan dia merasa menyesal karena hanya kurang 1,5 km. Ya, 1,5 kilometer lagi dia akan sampai pada tempat yang dituju, yaitu di Pulau Catalina. Tetapi karena dia ketakutan, karena kabut, dia tidak bisa melihat sehingga dia stop. Akhirnya pada 2 bulan kemudian dia tidak mau berhenti, dia maju lagi. Dan dia berkata kepada dirinya, saya harus bisa sampai tiba di Pulau Catalina. Akhirnya dia mulai, saudara, mengikuti pertandingan itu kembali. Dan dengan segala apapun kekuatannya, dia berusaha untuk menempuh dan fokus ke depan. Tiba-tiba terjadi kabut yang tebal lagi. Dan itu adalah pengalaman yang dia sudah alami pada pertandingan yang pertama. Tetapi di dalam pertandingan ini dia sudah bertekad, dia mau maju terus dan dia berusaha fokus dan dia melihat bahwa dia sudah di tepi Pulau Catalina tadi. Dia sudah berada di Catalina. Oleh karena itu apapun kabut yang tebal, dia terus berenang dan terus berenang dan terus berenang. Dan akhirnya saudara, dia mencapai Pulau Catalina. Fokus saudara, karena dia mau fokus kepada tempat yang dia tuju dan dia percaya. Saudara, suatu pengalaman yang dia alami tidak akan dapat terlupakan. Kenapa? Karena di dalam kegagalan yang pertama, dia sudah mempunyai satu tekad, aku harus bisa dan tidak akan menyerah dan pasti sampai pada tujuan, yaitu di Pulau Catalina. Akhirnya dia sebagai wanita pertama yang berhasil berenang melintasi kanal Catalina. Ya saudara, dan dia katakan waktu diwawancara, apa yang membuat engkau berhasil? Apa yang membuat engkau bisa mencapai di tujuan itu? Dia berkata, saya terus membayangkan bahwa garis pantai yang akan ditujunya sudah dapat dilihat. Ya, apa yang akan saya tuju itu saya sudah melihatnya. Oleh karena itu saya terus berharap dan saya terus mempunyai satu kekuatan untuk bisa mencapainya. Saudara, ketika pergumulan hidup itu terjadi bagi setiap kita, mungkin ada kabut yang tebal, mungkin saudara tidak tahu apa yang harus engkau lakukan lagi. Tetapi percayalah, kalau engkau memandang dengan mata iman, bahwa semuanya itu saudara pasti akan terjawab. Pasti akan tercapai semua yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hendaklah kita mempunyai mata iman. Ya, karena gelap itu tidak akan selalu gelap. Ya, di balik gelap itu ada terang. Tetapi adakah kita mau berserah kepada Tuhan? Mau kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Biarlah Yesus yang memimpin saudara di dalam iman percaya. Ya, saudara, luar biasa yang akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus sudah menderita bagi kita semua, dia sudah tahu apapun pergumulan Anda dan dia ikut juga bergumul dan Yesus berperang bagi saudara dan saya. Saudara, sekali lagi, kita akan sanggup mencapai garis akhir dengan baik apabila mata kita tertuju kepada Kristus. Mata kita tertuju kepada Tuhan bahwa semuanya itu akan selesai. Ya, sekali lagi jangan menyerah. Arahkan pandangan mata kita sampai pada garis akhir, sampai ada satu jawaban yang menjadi satu kepuasan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di sini kita bisa melihat tema dari malam hari ini, God never quits, yang artinya Allah tidak pernah berhenti. Ya, oleh karena itu saudara, Yesus taat sampai mati. Tidak ada kata putus asa. Semuanya dia lakukan. Ya saudara, hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Di sini kita bisa melihat apa tanda Yesus tetap menyertai kita. Ya saudara, apa tandanya? Firman Tuhan yang menjadi jawaban. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Dia adalah Sang Immanuel. Yesus menyertai saudara dan saya. Dia berikan kuasanya kepada kita umat yang percaya. Karena begitu kasihnya seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes 3:16. Ya, saudara tahu semua ayat itu. Supaya yang percaya jangan binasa. Oleh karena itu Yesus
yang sudah membayar harganya untuk kita semuanya. Saudara, kebangkitan Yesus itu adalah sangat penting dan menjadi suatu kenyataan. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, mari kita lihat bersama di 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Haleluya, ya saudara. Ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Ya, pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, sedemikian rupa Paulus ini yang menyatakannya dan dia juga membuktikannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai yang ke-8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Haleluya. Saudara, ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus dan kemudian Rasul Paulus juga bersaksi. Dia ceritakan apa yang dia alami. Ya saudara, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai yang ke-11. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Amin, haleluya saudara. Ini adalah kesaksian dari Rasul Paulus ya, yang dia katakan aku ini loh orang yang paling hina ya dari semua rasul. Karena apa? Karena dia menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Ya, dia sempat membunuh mereka-mereka yang mengikuti Yesus. Ya, tetapi dia katakan lagi karena kasih karunia ya, sehingga dia beroleh sebagaimana apa adanya sebagai pengikut Kristus akhirnya ya. Dan sedemikian dia boleh menyaksikan apa yang dialaminya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengalami. Kalau kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu akan merubah kehidupan kita semuanya, saudara. Ya, Saulus dahulu disebut namanya, tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, maka namanya menjadi Paulus, saudara. Dan apa artinya di sini, saudara? Makna kebangkitan Kristus itu apa artinya? Mengapa Kristus ini mau bangkit dan dia korbankan dirinya? Bahkan dia melawat kepada murid-muridnya, dia datangi murid-muridnya, saudara. Mengapa? Ya, karena saudara tahu bahwa sejak kematian daripada Yesus, semua murid-muridnya itu lari ketakutan. Mereka dalam kebingungan, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Ya, mereka di dalam keadaan putus asa, kehilangan pengharapan. Karena pemimpin mereka yang diharapkan itu adalah Yesus. Mereka berharap bahwa Yesus satu hari akan menjadi raja atas orang Israel. Tetapi murid-murid melihat satu kenyataan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus melihat, loh, orang yang dia harapkan kok disiksa, mengalami penganiayaan, ditelanjangi, bahkan mati di kayu salib. Iya, sedemikian rupa penderitaan yang luar biasa. Jadi habis semua harapan daripada murid-murid Yesus itu. Saudara, tetapi sedemikian sejak Yesus bangkit kembali, dia tahu keberadaan daripada para muridnya. Dia sedih melihat murid-muridnya, ya,
Mereka seolah-olah sebagai sebatang kara yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu Yesus melawat mereka, memberikan semangat hidup yang baru, memberikan kekuatan dan pengharapan. Saudara, jadi kecemasan daripada para murid itu menjadi sirna, menjadi hilang. Dan berubah, mereka mendapatkan satu penghiburan yang luar biasa. Ya, karena segala apa yang murid-murid alami mendapatkan jawaban, mendapatkan kelegaan karena mereka berjumpa dengan Yesus. Di mana kita bisa tahu perjumpaan itu, saudara? Ya, mari kita lihat betapa Yesus itu peduli kepada keberadaan para muridnya. Sedemikian juga Yesus peduli bagi kehidupan Anda dan saya saat ini. Mari kita belajar akan dua hal, saudara. Yang pertama di dalam Yohanes 20 ayat 15 dan ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Luar biasa sekali, saudara. Ya, Yesus tahu persis penderitaan daripada para muridnya. Dan perkataan Yesus yang pertama setelah dia bangkit dari mati, yaitu dia berjumpa dengan Maria. Saudara, Maria yang dimaksud di sini adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena ini yang dahulu yang tertangkap, bahkan mau dirajam sampai mati. Ya, saudara. Nah, sedemikian rupa Yesus menyelamatkan, dan pada waktu hal itu terjadi, Maria Magdalena tidak pernah dapat melupakannya. Maria menjadi seorang yang setia karena mengalami perjumpaan, mengalami dia dibebaskan dari rajaman orang-orang yang hendak melempari Maria dengan batu. Saudara, dan di situ Maria ini selalu mengikuti di mana pada waktu Yesus dianiaya, Yesus menderita sampai mati di salib. Dan setelah Yesus dikuburkan, dia menangis, dia datangi dikubur, dan kenyataannya Yesus tidak ada dikubur. Saudara, dan pada waktu tangisannya itu sedemikian, Yesus datang kepadanya dan bertanya, "Apa yang kau tangisi, Ibu?" Ya. Dan Maria tidak tahu kalau itu Yesus. Dia pikir itu adalah tukang kebun, saudara. Dan dia katakan, "Engkau tahu di mana Yesus diletakkan?" Ya, karena dia dapati kubur itu kosong. Dan sedemikian, apa jawab Yesus? Yesus tahu dan berkata, "Maria." Disitulah Maria ini begitu terkejut dan dia ingat siapa yang memanggil namanya. Langsung dia menjawab, "Rabuni." Ya, atau artinya guru. Jadi Maria punya pengalaman pribadi, Maria mempunyai sesuatu connection ya saudara, satu hubungan pribadi yang mendalam karena dia sudah pernah mengalami diselamatkan. Dan pada waktu dia mengalami keselamatan itu dan dia tahu, dia diajak berbicara, langsung dia katakan, "Guru." Hubungan itu terkoneksi kembali. Dia mendapatkan satu penghiburan, dia mendapatkan satu kelegaan, dia mendapatkan satu jawaban bahwa benar-benar Yesus yang mati, yang sudah dikatakan mati, bangkit kembali pada hari ketiga dan melawat Maria yang lagi menangis. Saudara, dalam kesedihan dan kebingungannya, Yesus tahu. Ya. Dan apa yang saat ini saudara alami? Di dalam kemelut situasi di kiri kanan, berita-berita yang saudara dengar, semua berita yang menakutkan, semua berita yang tidak menentu, saudara. Dan demikian Anda dan saya juga memerlukan Yesus. Jangan kita menyerah. Maria ini tidak menyerah, sekalipun dia tahu bahwa Yesus itu mati, dia masih pergi ke kubur, dia masih mau melihat kalau memang mati dia ditaruh di mana. Saudara, hatinya merindukan di mana Yesus itu berada. Tetapi firman Tuhan ya dan amin, bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga.
Kalau itu bisa dilakukan kepada Maria, itu juga bisa dilakukan untuk saudara dan saya. Mari saudara, kita mau tetap fokus kepada Yesus, kita mau tetap bertekun, setia, berseru-seru memanggil namanya. Karena dia mendengar, saudara, banyak pengalaman-pengalaman pribadi, banyak kesaksian-kesaksian pribadi, saudara, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hidupnya diubah total, hidupnya berubah sama sekali, saudara. Ya, sedemikian rupa Yesus begitu memperdulikan murid-muridnya, juga memperdulikan saudara dan saya. Nah, itu adalah yang pertama setelah Yesus bangkit. Yang kedua, kita bisa lihat dari Lukas 24 ayat 13 sampai ke 16. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Haleluya. Saudara, ini adalah perjalanan muridnya ya ke kota Emmaus. Emmaus itu artinya adalah putus asa. Jadi muridnya ini di dalam keadaan yang putus asa berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, saudara. Tanpa dia sadari sebenarnya karena mereka ini lagi putus asa. Dalam kebingungan, iman mereka menjadi lemah. Tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Yesus mati. Ya, dan mereka tidak melihat lagi apa yang ada di dalam benak pikirannya. Pokoknya orang yang sudah bingung, saudara tahu kalau orang dalam kebingungan, nggak tahu lagi apa yang dipikir, blank semuanya ya. Nah, saudara, tetapi kita bisa melihat cerita yang ada di sini, saudara. Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematiannya, ya, ikut berjalan di tengah-tengah mereka, ya, karena Yesus tahu dan Yesus mau menyatakan bahwa dia hidup. Saudara, sedemikian rupa apa yang dialami oleh para murid yang sedang berputus asa. Yesus menyatakan dirinya hidup. Dirinya ada dan menyertai. Bagaimana saat ini keberadaan kita? Mungkin saat ini ada yang ada di hospital, ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan ekonomi yang sedemikian rupa, pekerjaan stop semuanya, mengakibatkan kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, saudara, hancur harapan yang sudah pernah dirancang untuk masa depan, mimpi-mimpi indah semuanya menjadi berantakan. Saudara, tetapi mari kita mau tetap fokus kepada janji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah lalai. Ujian boleh terjadi, proses boleh terjadi, tetapi selalu ada jawaban yang akan memberikan saudara dan saya di dalam kekuatan yang baru. Saudara, ada suatu cerita dalam kancah politik orang yang barangkali banyak berjasa dalam menyelamatkan peradaban manusia ialah Winston Churchill. Salah satu dari banyak pidatonya di Amerika sebelum dia mati, ia berkata, pada waktu terjadi satu pertemuan dengan banyak orang yang hadir di satu hall, ya, Winston Churchill mengatakan dengan suara yang berbisik, kata-katanya adalah jangan menyerah. Ya, saudara. Kemudian ia berhenti kembali mengamat-ngamati seluruh hadirin. Suaranya lebih keras sekarang. Dan ia mengulangi, jangan pernah menyerah. Sekali lagi dia berhenti. Ia memandangi ribuan daripada wajah yang ada di situ. Dan dia mengatakan untuk ketiga kalinya, lebih keras, jangan pernah menyerah. Dan semua melihat kepadanya. Kemudian apa yang diharapkan oleh para pengunjung yang hadir di situ?
masih mengharapkan pidato yang lebih panjang, masih mengharapkan sesuatu yang lebih lagi, apa yang hendak dikatakan Winston Churchill. Tetapi nyatanya ia berputar, berjalan kembali ke tempat duduknya, dan para hadirin terengah-engah. Apa hanya itu yang hendak dia katakan? Dan para hadirin itu mulai berpikir perlahan-lahan, saudara. Karena pada waktu itu terjadi satu pergumulan yang luar biasa, yang banyak yang harus diselesaikan. Antara lain di dalam masalah Dunkirk, pertempuran Britain, El Alamein, dan juga Tobruk, Normandy harus banyak diselesaikan. Dan akhirnya para hadirin itu sadar, mata mereka mulai berkaca-kaca. Dan segera mereka semua berdiri, saudara. Dan sekali lagi dengan suatu sorakan yang gegap gempita memenuhi seluruh arena. Mereka baru mendengarkan salah satu pidato yang terbesar yang mereka atau siapa juga yang mendengarnya. Yaitu suatu pidato yang singkat tetapi sangat powerful. Jangan menyerah. Saudara, bagaimana kita menghadapi semua pergumulan di dalam hidup, mungkin di tengah keluarga, mungkin di dalam relationship, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam studi, mungkin semuanya ini menjadi terhenti. Saudara, apakah kita berputus asa? Mari kita mau pegang kata-kata ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena semua yang saudara dan saya hadapi pasti akan berlalu. Kita lebih baik menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Semua masalah, semua problem yang ada kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Mari kita baca bersama di dalam Amsal 3 ayat 5 dan yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Amin, saudara. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini adalah kunci dari segala-galanya. Apakah saudara percaya? Atau mungkin di dalam keadaan situasi yang tidak menentu, ada kabut yang tebal di dalam pikiran dan hatimu. Saudara tidak bisa percaya lagi. Saudara, banyak orang akhir-akhir ini yang mengalami putus asa. Tetapi mari saya menghimbau dimanapun Anda berada, sekalipun yang ada di hospital, sekalipun yang mengalami pekerjaan yang berat, stop semuanya, tidak ada apapun yang harus dikerjakan menjadi putus asa. Mari kita kembali kepada Yesus. Kembali, Dia sudah mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Bahwa ada satu harapan, bahwa ada satu kekuatan. Tetapi semua ini melalui proses, saudara. Ingatlah itu kepompong. Saudara, sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu itu menjadi kepompong. Mungkin keadaan saudara saat ini seperti di dalam kepompong. Engkau tidak bisa bergerak, tidak boleh keluar rumah, tidak bisa seperti hidup yang bebas seperti masa-masa yang lampau. Tetapi ini adalah satu proses, saudara. Satu proses. Engkau mau pakai waktu ini untuk engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Untuk bertanya, berdoa, berseru, dan mengucap syukur, percaya. Di dalam pengucapan syukur, semua masalah ini akan berlalu. Tepat dengan waktu yang Tuhan izinkan. Atau kita stres tiap hari, sehingga kita terjadi perselisihan, terjadi emosi, terjadi pertengkaran, saudara, yang membuat kacau segala-galanya. Mari kita kembali, saudara. Sekalipun keberadaan apapun, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, ya saudara. Sedemikian rupa, saudara, apa yang dialami pada murid-murid pada masa-masa yang lampau, ya, mereka sudah mengalami. Yesus tidak pernah meninggalkannya. Ya, sering kali kita manusia tidak pernah mengerti akan rancangan Tuhan, tidak bisa mengerti jalan Tuhan, jalan yang ada di hadapan kita. Apalagi kalau saudara mengatakan hari-hari ini adalah hari berkabut. Ya, saudara. Oleh karena itu, percayalah bahwa Yesus sangat mencintai kita semuanya.
dan dia selalu mendampingi kita. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan agar tidak mudah menyerah, saudara? Ya, bagaimana? Ada satu inspirasi yang saya baca ya di salah satu sosial media yang mengatakan, jika salah, perbaikilah. Jika gagal, cobalah lagi. Tetapi jika kamu menyerah, semuanya sudah selesai. Saudara, jalan hidup dari setiap kita banyak yang kita alami. Di dalam onak dan duri ada penderitaan, ada tantangan, ada pergumulan, ada ancaman, ada hambatan. Semua itu berpotensi untuk membuat kita menjadi putus asa. Ya, semuanya tidak tahu lagi dalam kebingungan yang sedemikian. Apalagi saat ini saudara, kita melihat terjadi di sekeliling kita ada shutdown, ada lockdown yang sedemikian. Ya, sekolah, tempat hiburan tidak ada lagi orang-orang yang boleh melakukan perjalanan dengan bebas. Mal-mal udah ditutup, ya, tempat ibadah juga sehingga semuanya berjalan dengan live streaming atau online, saudara. Semuanya yang dulu berjalan dengan rutinitas sudah tidak berjalan lagi. Dan mengakibatkan banyak orang yang stres, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, semuanya saudara itu membuat orang di dalam kebingungan. Tetapi percayalah, mari kita bersama-sama belajar dari Abraham. Abraham tidak pernah menyerah, saudara. Abraham tahu dia mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Dia adalah bapa orang beriman. Mari kita teringat kembali, mari kita mau baca lagi saudara di dalam Alkitab. Dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kita harus tahu terlebih dahulu yaitu sejarah daripada Abraham untuk dia bisa memiliki anaknya Ishak. Dia menunggu sudah terlalu lama, saudara, dan dia sudah berumur 100 tahun. Ya, Tuhan genapi bahwa dia akan memiliki anak. Bahkan dikatakan keturunanmu bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, sekarang baru dikasih anak satu. Sekarang anaknya disuruh bawa lagi. Anak itu disuruh persembahkan lagi. Dan Abraham tidak ada perkataan yang kedua atau ketiga. Dia taat, saudara. Dia tahu kepada siapa dia menyerahkan hidupnya. Dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham, dia lakukan, saudara. Ya, sedemikian rupa, saudara. Tidak ada peperangan di dalam hatinya. Tuhan, engkau kasih aku anak baru umur 100 tahun. Baru dikasih, sekarang diminta lagi. Tidak ada kata komplain itu, saudara. Dan dia berangkat pergi ke gunung dan dia membawa bujangnya. Ya, dan di situ, saudara, dia masih berkata kepada kedua bujangnya, kamu tunggu aku di sini. Ya, dan mereka berdua jalan ke gunung, saudara. Pembantunya tidak naik ke atas. Dia menerima semua apa yang Tuhan perintahkan dan dia berserah penuh. Dia percaya penuh apa yang Tuhan mau lakukan kepada anaknya Ishak. Ya, katanya disuruh bawa Ishak ke sana. Saudara, sedemikian dia Abraham berserah secara total. Dan anaknya ganti yang tanya, saudara. Ya, anaknya tanya, di mana dombanya? Yaitu dalam Kejadian 22 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak bertanya, mana Bapak? Dombanya mana? Nah, tapi apa jawab Abraham? Ya, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan akan menyediakannya.
Bapa yang akan menyediakannya. Kejadian 22, 11 dan 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di sini saudara kita bisa melihat pada waktu Ishak bertanya kepada Abraham, Bapak di mana dombanya? Ya. Kemudian Abraham menjawab, nanti Tuhan yang akan menyediakan. Tetapi nyatanya apa? Nyatanya Ishak diikat oleh bapaknya dan dia naik di atas mezbah itu dan siap untuk dibunuh, saudara, untuk dipersembahkan. Tetapi pada waktu Abraham hendak melakukan hal itu, datanglah seorang malaikat yang mencegah supaya semuanya itu tidak terjadi. Dan diketahui bahwa Abraham taat kepada bapaknya. Dia berserah, sekalipun kalau Ishak diminta lagi, ya udah aku berikan kembali. Saudara, tidak mudah sebagai orang tua untuk menyerahkan anaknya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Ya, tetapi Abraham, bapak orang yang beriman, dia melakukan dan di situ diuji, ada proses bagi Abraham. Saudara, dan apa yang terjadi pada ayat yang selanjutnya 13 dan 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Di sini saudara, ya apa yang dialami oleh Abraham. Dia melihat ada seekor domba yang tanduknya terikat ya pada satu tanaman. Sedemikian rupa domba itu diambil dan domba itu yang dijadikan sebagai korban bakaran, saudara. Pengalaman pribadi Abraham dengan Tuhan. Pengalaman pribadi Ishak juga. Karena dia yang mau dipersembahkan. Akhirnya Tuhan menyediakan, diberikan yang lain yaitu seekor domba. Saudara, berarti apa? Percaya sepenuhnya kepada proses Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengubah keberadaan separah apapun. Tuhan bisa ganti semuanya itu. Dan Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya di tengah badai pergumulan hidup. Ya saudara, oleh karena itu dikatakan pada pengalaman Abraham di situ dimulai dengan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya tidak tahu apa yang menjadi keperluan Anda saat ini. Ya, mungkin Anda memerlukan di dalam tekanan ekonomi, di dalam pekerjaan yang berhenti, di dalam semua situasi yang tidak menentu. Kita memerlukan satu jawaban. Kalau Tuhan sanggup menjawab kepada Abraham, Dia Tuhan yang menyediakan. Demikian juga Tuhan akan menyediakan bagi hidupmu dan hidupku. Jehovah Jireh, saudara, selalu menyertai. Oleh karena itu jangan lagi fokus kepada keadaan, tetapi fokuslah kepada Tuhanmu. Ya, oleh karena itu saudara, sia-sia kita menjadi anak Tuhan, tetapi kita tidak percaya. Ya, kalau kita bimbang hati kita, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kita harus percaya sepenuhnya dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kita mau percaya dan berserah total kepada Tuhan. Maka Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, di dalam krisis yang saat ini terjadi, ya, akan ada yang terbaik. Apa yang terbaik yang dari diri kita, saudara? Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara, jadikan ayat ini ayat emas. Ya, ayat emas di dalam hidupmu, saudara. Karena apa dikatakan di sini? Segala perkara dapat kutanggung. Ya, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Saudara, kata-kata ini sungguh sangat amat powerful. Kalau dikatakan segala perkara, bukan satu perkara, bukan satu masalah, tetapi segala. Luar biasa. Mungkin Anda akan menjawab, Pastor, saya manusia terbatas, saya nggak bisa, segala perkara harus saya tanggung, saya nggak bisa. Mari kita lanjutkan, saudara. Segala perkara artinya semua masalah yang saudara hadapi. Rasul Paulus sendiri juga mengalami hal itu. Ya, mungkin masalah itu menyangkut daripada kebutuhan jasmanimu. Ya, damai sejahtera terlepas. Ya, sukacita terlepas. Apa saja yang menjadi kebutuhan Anda, mimpi-mimpi indah Anda, semua sudah engkau rancangkan 10 tahun ke depan bagi anakmu. Ya, untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, semua saudara sudah rancang begitu rapi, tetapi akhirnya semuanya berantakan. Ya, saudara, satu hal, segala perkara, kuncinya kalau engkau mau dapatkan segala perkara dapat kutanggung, saudara, segala perkara, segala bukan satu. Berarti kita harus kuat di dalam manusia batiniahmu. Bagaimana keadaan manusia rohanimu? Kalau manusia batiniah kita itu kosong, manusia batiniah kita, manusia rohani kita tidak pernah diberi makan, tidak pernah ada hubungan intim dengan Tuhan, tidak pernah ada relationship pribadi dengan Tuhan, hanya datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi setiap hari tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara akan mengalami kekeringan. Saudara tidak akan pernah merasakan daripada apa penyertaan Tuhan. Engkau harus mempunyai pengalaman pribadi. Dan pengalaman pribadi itu hanya bisa engkau dapatkan kalau engkau mempunyai hubungan intim. Hubungan relationship, hubungan pribadi. Di mana engkau bisa dapatkan manusia rohanimu bertumbuh. Yaitu melalui pujian penyembahanmu. Sembah dia dengan segenap hatimu. Puji dia dengan segenap hati dan akal budimu, segenap jiwamu. Saudara, berdoa, mengucap syukur, membaca firman Tuhan. Di situ manusia rohani kita beri makan. Kan dikatakan dalam firman Tuhan kita hidup bukan cuma dari roti saja. Kita hidup daripada firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, kembali lagi. Perbaharuilah manusia rohanimu. Ya, berikan sesuatu saudara. Sampai semuanya itu saudara merasakan full spirit. Kepenuhan daripada roh. Ya, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita. Dan dia akan memberikan manifestasinya saudara. Ya, sedemikian rupa karena Tuhan itu bisa berbicara. Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh penghibur. Dia akan menolong hidupmu, dia akan menolong, dia akan menghibur pada waktu kita mengalami stres, mengalami tekanan. Ya, saudara, sedemikian rupa. Dan dikatakan lagi, ini ayat bukan main-main. Segala perkara dapat kutanggung. Loh, dapat kutanggung. Saya kan bukan Yesus, mana bisa saya menanggung? Mungkin Anda akan jawab begitu. Ya, saya harus menanggung, saya nggak bisa melakukan itu pastor, saya manusia biasa. No. Kalau Yesus sudah memberikan itu melalui firman-Nya, berarti saudara dan saya bisa menanggungnya. Asal dengan kuncinya saudara. Apakah engkau mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah manusia rohmu senantiasa engkau beri makan dan engkau menjadi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus? Nah, pada waktu dirimu itu penuh dengan full spirit, manusia rohmu itu begitu kuat saudara, engkau mampu untuk menanggung semua apa yang terjadi, terlebih pada hari-hari ini. Ya. Bahkan kita bisa melihat mereka yang dulunya tidak kenal Tuhan. Mereka tidak pernah tahu siapa itu Yesus. Begitu pada waktu terjadi masalah epidemi ini. Mereka mau percaya bahwa ada Sang Mesias yang mampu menyembuhkan. Yang mampu ambil alih. Yang mampu bekerja memberikan mujizat. Dan benar-benar hidup mereka disembuhkan. Makanya terjadi hujan pertobatan di mana-mana. Karena Yesus itu nyata dan Yesus itu sudah hidup dan dari mati bangkit kembali. Yesus yang Anda sembah adalah Yesus yang hidup saudara. Ya, dan di sini kita bisa melihat semua
perkara, semua persoalan. Ya, Rasul Paulus juga mengatakan dapat ditanggungnya. Dia tidak lari dari masalah. Bagaimana dengan kita? Ya, jangan kita lari dari masalah. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena Dia yang ambil alih beban daripada hidupmu, ya, dan hidupku, saudara. Kemudian dikatakan lagi, segala perkara dapat kutanggung. Mengapa itu bisa terjadi kita sebagai manusia biasa? Yaitu tadi kuncinya saya katakan, engkau mempunyai hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Ya, dan di situ menjadi kunci jawabannya. Dan sedemikian rupa dikatakan, dapat kutanggung siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa saat ini yang memberi kekuatan di dalam hidupmu? Mungkin duitmu selama ini, mungkin kariermu selama ini, mungkin pekerjaanmu, engkau adalah bos yang tertinggi, bos yang terbesar. Mungkin company-mu, engkau mempunyai ratusan company, dan itu yang membuat kekuatan di dalam hidup kita. Tapi pada waktu terjadi sesuatu dan semuanya itu menjadi kolaps, maka kita akan terjatuh dan tersungkur, saudara. Kita ini hidup di dalam suatu tempat yang tergoncangkan. Saat ini di mana-mana tergoncangkan, tidak ada tempat yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu taruhlah kepercayaanmu, berserahlah kepada satu tangan yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, karena Dia yang mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apabila kita berada di dalam Tuhan, ya, roh kita ada bersama dengan Dia dan roh Tuhan ada di dalam diri kita, mintalah apa saja, maka semua akan diberikan kepadamu. Saudara, sedemikian rupa hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan ekstra di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau tidak, setiap hari kita akan mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan, kita mengalami panic attack. Terjadi setiap saat. Saudara, mari kita mau kembali kepada pusatnya. Dan ini adalah kunci dari semua kekuatan yang ada di dalam kehidupan orang beriman. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Kalau kekuatanmu itu berada, saudara, pada dunia ini, engkau akan kecewa. Semuanya sia-sia. Oleh karena itu, saudara, mari kita mau berubah. Kembali apa yang difirmankan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak pernah berjalan sendiri kalau kita percaya. Ada kekuatan kuasanya yang dahsyat. Dan itu akan bekerja. Yesus yang akan berperang di dalam menghadapi proses hidup ini. Asal engkau dan saya mau mempercayakan kepada Dia. Ya, hanya Yesus yang mampu memberikan kekuatan. Saudara, God never quits. Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk selalu mendampingi kita semua. Dia yang berperang untuk umatnya. Kita akan melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan. Janji itu diberikan kepada saudara dan saya. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan akhir zaman. Sekarang tergantung saudara mau percaya apa enggak. Kalau kita enggak percaya, ya sia-sia. Saudara, sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak mengalami mujizat, kita rugi. Mujizat itu bisa terjadi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, alami, saudara harus mengalami. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Saudara, ada dua langkah yang membuat kita tidak mudah menyerah. Yang pertama di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya.
Di sini dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Ya, harapkan kekuatan daripada Tuhan. Dia akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Ya, mari balik lagi, kita mau kembali lagi kepada Tuhan. Yang kedua di dalam Yohanes 15, 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Saudara, dikatakan di sini, ya, kalau kita berpaut kepada Tuhan, senantiasa kita akan berbuah banyak seperti ranting, ya, yang terkait dengan pokoknya. Ya, ranting dengan pokok anggur. Jadi jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus yang memberi kehidupan, maka berkat dan tuntunan Tuhan itu akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, oleh karena itu mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya di luar Tuhan, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ya, bangunlah mezbah doa di tengah keluarga. Baca firman Tuhan bersama-sama. Milikilah hubungan pribadi, saudara. Ini adalah saat-saat yang indah. Saat-saat kita semua berbalik kepada Tuhan. Ya, yang dahulunya tidak pernah berkumpul keluarga, sekarang menjadi berkumpul kembali. Mari kita mau adakan mezbah doa. Kita boleh memuji menyembah bersama, kita boleh berdoa bersama, saudara, dan itu membuahkan sesuatu kekuatan manusia, roh kita dibangun kembali, saudara. Ya, sedemikian rupa. Mari, apa yang menjadi situasi krisis saat ini, kita tetap teguh mempercayakan semua masalah yang terjadi di dalam tangan Tuhan. Saudara, Mahatma Gandhi pernah berkata, bahwa jika setiap orang Kristen hidup sesuai dengan ajaran Kristus, maka tidak akan ada orang yang tidak mengikut Yesus. Semua pasti mengikut Yesus. Nah, sekarang kuncinya, apakah setiap anak Tuhan hidup sesuai dengan firman Tuhan? Ya, saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Saudara, pada tanggal 23 Januari tahun 1999, ya, semua umat Kristen di seluruh dunia dikagetkan oleh berita bahwa seorang missionary yang bernama Graham Stein bersama kedua putranya mati di dalam mobil mereka yang hangus terbakar. Saudara, peristiwa ini terjadi di Orissa di India. Tempat di mana Graham sudah melayani selama 35 tahun. Ya, dia melayani di rumah sakit kusta di Mayurban. Saudara, dan pada malam hari itu dia terlalu capek dan akhirnya dia tertidur. Dia stop di jalan, dia tidur bersama anaknya di dalam mobil, ya saudara. Saat dia tidur nyenyak di dalam kelelahan itulah mobilnya dibakar, saudara. Masal yang tidak menyukai kehadiran mereka membakar mereka hidup-hidup. Peristiwa ini sungguh sangat mengguncang di India, saudara. Tetapi setelah hal itu terjadi, masyarakat mulai bertanya, mengapa mereka ini? Ya, apa motivasi dari mereka kok mau dari Australia mereka tinggalkan negaranya untuk mau berjuang membuka rumah sakit kusta di India? Apa motivasinya? Saudara, mereka mengabdikan dirinya untuk membantu orang sakit kusta di tempat terpencil di India Utara. Pada waktu mereka berdiri di depan 3 peti jenazah yang berisi suami dan kedua anaknya, istri Graham, Gladys, dengan tenang dan penuh kasih mengumumkan pengampunan kepada orang-orang yang sudah membunuh suami dan kedua anaknya. Di hadapan kru TV dan kerumunan orang banyak itu, ya, yang menghadiri pemakaman, Gladys bersama putrinya Esther, mereka menyanyikan Because He Live, ya, karena Tuhan hidup,
ada hari esok. Mereka tidak percaya akan kematian yang ada di muka bumi ini. Itu belum selesai dari semuanya. Karena ada satu kehidupan yang baru saudara, yaitu di surga. Di mana kita yang sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Demikian juga dengan Graham ini. Mempersembahkan hidupnya, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena itu istri dan Esther anaknya yang perempuan, mereka percaya because he live. Karena Tuhan hidup, ada hari esok. Ada hari esok buat suami dan kedua anaknya di surga. Dan mereka pasti satu hari akan bertemu dan berjumpa kembali di surga. Saudara, saya percaya tanpa adanya hubungan yang sangat dalam dan berakar di dalam Kristus, tidaklah mungkin Gladys bertahan melewati peristiwa yang begitu menyedihkan. Saudara, mari kita mau melihat proses apa yang terjadi. Sesulit apapun proses yang saudara alami, kita mau percaya Tuhan tetap tidak pernah berhenti bekerja di dalam setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, dan mereka yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jangan pernah menyerah. Di dalam situasi sesulit apapun, jangan kita menyerah. Dan Tuhan sudah memberikan firman-Nya tadi yang saya katakan ayat emas, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia, saudara, bukan di dalam yang macam-macam di dunia ini. Segala perkara dapat saudara dan saya tanggung di dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam proses kehidupan di dunia. Ya, yang tadi saya katakan, masalah dunia, engkau menjadi kuat karena engkau mempunyai 10 rumah, engkau menjadi kuat karena engkau kedudukanmu sebagai orang yang tertinggi. Saudara, tidak perlu ditakutkan lagi 30 keturunan, 10 generasi, engkau tidak perlu takut. Bukan itu saudara, semuanya itu akan digoncangkan. Dan semuanya yang apa yang engkau miliki itu pasti akan terlepas. Pasti akan terlepas dan kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus tanpa membawa apa-apa. Sadarlah kita, sadarlah. Selagi hidup ada di dunia ini, mari kita mau berbalik dan hidup di atas firman Tuhan. Jangan kita mau hidup dengan segala kekuatan kita sendiri di dalam kedang ikan kita sendiri. Tidak ada alasan lagi saudara untuk kita menyerah dan putus asa. Mari kita mau selalu berdoa dan bersekutu setiap hari dengan Tuhan. Adakan mezbah Tuhan, ada hubungan intim dengan Dia, maka akan terjadi satu transformasi kekuatan dari Tuhan akan turun di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan mengalami kemenangan. Amin. Saudara, kita bisa lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dan kelima. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepadanya, maka Dia akan bertindak. Saudara, penyerahan total yang Tuhan berikan. Di dalam penyerahan total seperti Abraham, pada waktu dia menyerah total, mempersembahkan Ishak, maka di situ mujizat terjadi. Setiap penyerahan total, percayalah, di balik itu akan Tuhan sediakan mujizatnya yang besar. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar berserah pada sore hari ini kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Anda, apa yang menjadi semua kekhawatiran, kebingungan, kepanikan, bahkan engkau putus asa. Biarlah melalui firman Tuhan ini saudara boleh dikuatkan kembali. Hidup kita tidak berhenti sampai di sini saudara. Masih ada hari esok. Masih ada sesuatu yang engkau alami dengan sukacita bersama Tuhan. Pegang apa yang dikatakan. Tuhan selalu menepati janjinya. Berserahlah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab doa-doa kita. Dan saya teringat akan lagu ini, saudara. Maukah Anda bersama saya untuk menyanyikan bersama-sama? Kita boleh saat teduh bersama melalui lagu ini, saudara. Kita resapi dan kita hayati.
Biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada waktu kita menyanyikan lagu ini. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa, saudara. Menjadi doa bagi Anda yang mungkin tidak bisa berdoa. Hayati kata-kata lagu ini. Hayati, saudara. Bukan kata-kata yang biasa, tetapi kata-kata yang penuh dengan kekuatan, saudara. Betul-betul saudara mau menyerahkan, kita tidak asal menyanyi. Ya, katakan sekali lagi, saudara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup dan Dia sanggup menolongmu. Saudara, apakah saudara sudah berseru kepada Tuhan? Inilah waktunya. Katakan, saudara, berserulah kepada Yesus, berserahlah kepada Yesus. Kalau engkau berserah kepada keadaan, itu namanya kita putus asa. Tetapi kalau kita berserah kepada Yesus, saudara katakan, Tuhan, aku tidak tahu lagi jalan keluar. Sampai kapan masalah ini berhenti, Yesus? Saudara berseru kepada Yesus. Dia ada bersamamu. Dan Dia akan memberikan kedamaian yang abadi. Hati yang bingung, hati yang resah, hati yang panik, hati yang penuh dengan kemelut. Saudara tiba-tiba mengalami kedamaian di dalam dirimu. Saudara, nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Pada waktu engkau berada di rumah, ajak keluargamu, ajak anak-anakmu. Jangan menyerah kepada dunia ini. Jangan menyerah kepada situasi. Mungkin engkau mengalami ketakutan dan saya katakan, saudara, ketakutan itu bukan daripada Tuhan. Ketakutan itu bukan daripada Tuhan. Lawanlah ketakutan itu, maka engkau akan mengalami kemenangan. Kuncinya, maukah kita berserah kepada Tuhan? Maukah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah jawaban di dalam hidup kita semuanya? Saudara, mari milikilah saat teduh bersama Tuhan. Memuji, menyembah, berdoa dan membaca firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau sudah berbicara, Engkau sudah menguatkan kami. Engkau sudah bahkan menegur kami untuk kami tidak melihat kepada masalah apa yang terjadi. Tetapi kami mau menyerahkan semua masalah ini. Kami mau berserah kepadamu karena Engkaulah jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami iman percaya yang teguh ya Bapa. Berikan kami hati yang senantiasa mau berharap kepada Engkau dengan tidak bimbang. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan dimanapun umat-Mu berada. Biarlah mereka mau berseru memanggil nama-Mu dan berserah kepadamu bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Dan Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Apapun proses yang terjadi, Tuhan izinkan untuk Engkau mendemonstrasikan kuasa-Mu. Bahwa Yesus sudah bangkit. Dan untuk menunjukkan kuasa-Nya, Dia tetap akan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba serahkan seluruh para pemimpin yang ada di setiap negara. Hamba serahkan juga semua orang yang terlibat di dalam menangani virus-virus corona ini. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat, marifat, akal budi dan wahyu. Dan Engkau yang membungkus
setiap pribadi lepas pribadi dimanapun, di pelosok-pelosok manapun mereka berada Tuhan. Perbaharui di dalam pikiran mereka, perbaharui di dalam hati mereka, dan dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Yesus. Apapun proses ini, kami mau berserah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan kami akan senantiasa mau menyaksikan kebesaran-Mu, bahwa Yesus tetap hidup dan membuat satu perubahan total, bahwa mereka yang sakit mengalami kesembuhan yang sempurna. Bahkan mereka yang letih lesu dan yang berbeban berat, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi untuk melintasi badai hidup. Dan kami semua anak-anak-Mu, dimanapun kami berada, kami semua akan keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami mau melakukan berserah di dalam tangan Tuhan yang senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan baru setiap hari bagi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.